Sepak terjang Said Didu dari piaraan Orba hingga dilaporkan Gus Dur ke KPK. Ditulis oleh Niha Alif. Tagar Said Didu terus berseliweran di Twitter belakangan ini. Dari teriakan lockdown hingga ganti pemimpin ia serukan. Hingga akhirnya ia kena batu saat menyinggung Luhut dan menghina institusi TNI. Said Didu ternyata nyalinya ciut, garang di sosmed tapi nyatanya minta damai di belakang. Dukungan untuk Didu juga tak main-main, datang dari Partai Gerindra dan Demokrat. Ini membuktikan kalau dia tak bergerak sendiri. Bisa jadi ia hanya piaraan politisi busuk yang ingin menjatuhkan pemerintah di tengah wabah corona. Bahkan akun Edi Gembok mengungkap ada JK di belakang Said Didu. Melihat postingannya ke belakang, Didu juga ternyata anteknya Orba. Ini berawal dari cuitan Titik Soeharto yang langsung direspon kilat oleh Said Didu. Ini terjadi pasca Pilpres 2019 yang memenangkan Jokowi sebagai presiden 2 periode. Kecurangan itu merampas kedaulatan rakyat. Jadi tanpa kejujuran dan keadilan pemerintah tidak dapat sejahterakan bangsa ini. Kita lihat korupsi makin merajalela, ekonomi nyungsep, dan aparat negara digunakan untuk menakuti rakyat. Tulis Titik Soeharto. Disertai link cendanyanews.com. Cuitan Titik langsung disambar komentar Said Didu. Ayo kita perjuangkan kedaulatan rakyat. Tulis @massaid_didu. Dalam unggahan yang lain, Said Didu sempat memposting foto bersama Soeharto. Konsultasi dengan Pak Harto dalam rangka membangun Taman Buah Mekarsari tahun 1993. Tulisnya dalam akun Twitternya Selasa 30 Juli 2019. Kita semua tahu kalau Soeharto adalah presiden terkorup di negeri ini. Kalau Said Didu bisa mencela Luhut yang mengedepankan pembangunan ibu kota baru, lantas kenapa ia malah memuja dan mengikuti keluarga koruptor? Kita boleh saja mengkritik Luhut atau siapapun, tapi dengan catatan tak perlu jadi manusia munafik seperti Said Didu yang lantang meneriaki Luhut hanya mementingkan uang, padahal nyatanya ia berteman dengan koruptor. Kenapa Said Didu mesra dengan Cendana yang sangat korup dan membuat rakyat Indonesia miskin? Karena ia sendiri juga bagian dari koruptor. Jadi tuduhannya pada Luhut hanyalah untuk menutupi kebusukannya dan politisi busuk di belakangnya. Ini mengingatkan akan laporan ke KPK dari almarhum Gus Dur pada dirinya tahun 2006. Seperti diberitakan detik.com, giliran Kementerian BUMN obok-obok kasus korupsi. Mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK ternyata untuk melaporkan kasus itu. Orang yang dibidik sebagai pelaku adalah Sekretaris Menek BUMN Said Didu. Tadi pagi saya pergi ke KPK, diterima Pak Ruki, Taufikur Rahman Ruki, Ketua KPK, dan Eri Riana, Wakil Ketua KPK. Di sana saya serahkan bukti-bukti yang saya anggap sebagai tindakan korup dari saudara Said Didu, kata Gus Dur. Hal itu disampaikan Gus Dur dalam acara tasyakuran di kediamannya di kawasan Pondok Pesantren Al Munawwaroh, Ciganjur, Jakarta Selatan, Rabu 12 April 2006. Padahal sebelumnya saat di KPK, Gus Dur menolak menyebutkan kasus yang dilaporkannya. Ruki juga menyatakan Gus Dur datang ke KPK bukan untuk melaporkan kasus korupsi. Ketika didesak berapa jumlah korupsi dan dalam hal apa korupsi tersebut dilakukan Said Didu, Gus Dur enggan menjelaskan secara rinci. Kalau itu tak usah, pokoknya ada, kata mantan Ketua Umum PBNU itu. Menurut Gus Dur, laporan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas pertemuannya dengan Presiden Bank Dunia, Paul Wolfowitz, Selasa 11 April kemarin malam. Dalam pertemuan tersebut, kata Gus Dur, Presiden Bank Dunia mengatakan tidak akan memberikan kredit kepada Indonesia jika korupsi masih tumbuh subur. Itu sebagai bentuk tergeraknya hati saya dari tanggapan Paul Wolfowitz, jelas Gus Dur. Mantan presiden itu yakin KPK akan mampu mengungkapkan kasus korupsi BUMN tersebut. Ada yang bilang ini belum saatnya, tapi saya tidak peduli. Masa bangsa tinggi begini tidak berani, demikian Gus Dur.
Jadi jelaslah sekarang siapa yang orientasinya uang, uang, dan uang. Siapa lagi kalau bukan Said Didu, sang antek Orba yang mewarisi sifat korup pendahulunya. Semoga pemerintah Jokowi tak hanya membuka kasus korupsi lama yang menyeret Cendana dan Cikeas. Periode kedua ini juga harus mengungkap kembali kasus korupsi mantan politisi seperti Said Didu. Pemerintah telah berjuang sebaik mungkin untuk melawan wabah corona. Tak sedikit petugas medis maupun relawan mulai berguguran. Mirisnya di saat yang sama, para politisi busuk bermain di belakang layar, memanfaatkan celah yang ada untuk menjatuhkan pemerintah. Nafsu berkuasa dan menyimpan masa lalu korupsi mereka telah membuatkan dirinya dari tragedi kemanusiaan yang ada. Menari-nari dan memanfaatkan segala isu untuk menumbangkan pemerintah yang sah. Baiknya mulut orang-orang seperti Said Didu yang pertama kali di lockdown bukannya mendukung gerakan physical distancing atau menyumbang uangnya untuk membeli APD, Said Didu malah mengadu domba pemerintah dan rakyat. Semoga kalau dirinya terimbas corona tak perlu lagi meminta bantuan pemerintah, karena hidup Said Didu memang bukan untuk menyuarakan rakyat, apalagi kebenaran, justru untuk membela koruptor dan politisi busuk di belakang layar. Begitulah kura-kura ditulis oleh Niha Alif, dilansir dari